pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini dan kita menghitung di atas kertas bahwa sepertinya minimal di Pilpres 2029 setidaknya secara formal itu akan ada sekitar 8 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu dari mana kalkulasinya? Tentu itu didasarkan atas 8 partai politik yang lolos ke parlemen 2024. Jadi 8 partai ini kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi itu otomatis punya tiket untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Siapa mereka? Ya tentu kalau kita hitung satu persatu ya pastinya yang hampir bisa dipastikan maju itu adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan saat ini adalah Presiden definitif. Lalu siapa lagi? Ada PDIP. Tentu PDIP punya intensi untuk memajukan jagoan mereka maju di Pilpres. Sudah menjadi tradisi di PDIP sejak 2004 sampai 2024. PDIP itu sangat terbiasa mengusung kader mereka untuk bertanding. Ya, yang paling dekat saat ini dengan PDIP yang selalu disebut namanya adalah Puan Maharani atau mungkin nama-nama lain yang nantinya akan disepakati. Lalu Golkar, per hari ini kalau kita melihat Golkar ya tentu ketua umum mereka Bahlil Lahadalia. Kalau Bahlil tetap menjadi ketua umum misalnya sampai 5 tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Bahlil lah yang akan maju atau siapapun nantinya yang akan diusung oleh Golkar. Setelah itu tentu adalah Muhaimin Iskandar, the one and only, sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan di PKB. Itu juga potensial maju tuh dan tiketnya juga ada. Setelah itu ada Nasdem. Ya mungkin ya Surya Paloh tertarik maju Pilpres atau siapapun nanti yang akan diusung oleh Nasdem. Siapa tahu nama Anies Baswedan akan kembali diusung ya. Mengingat Nasdem sudah punya golden ticket untuk maju di Pilpres 2029. Setelah itu siapa? Ada Partai Amanat Nasional, ketua umum mereka Zulkifli Hasan, saya kira profiling politiknya mantap dan sangat layak untuk bisa maju, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah AHY. Jadi AHY itu sejak terjun ke politik ya, kemudian maju di Pilgub Jakarta 2017, kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat, itu selalu digadang-gadang sebagai calon pemimpin nasional yang potensial menjadi capres dan cawapres di Republik ini. Di 2029 Demokrat punya kesempatan mengusung AHY untuk menjadi kandidat di Pilpres ya. Itu yang saya sebutkan. Artinya apa? 8 partai politik yang lolos ke parlemen. Mereka itu punya golden ticket. Ada yang juga yang menyebut ini semacam boarding pass, tinggal take off. Kira-kira begitu untuk bisa maju. Dan saya kira ketua umum partai ataupun elit-elit partai ini harus memanfaatkan ini dengan baik ya. Sekalipun ada kecenderungan per hari ini, semua partai itu ingin berkongsi kembali dengan Prabowo Subianto, tetap setia dengan Prabowo Subianto. Tapi ingat 2 hal. Kita tahu bahwa Pilpres dan Pileg kita itu kan dilaksanakan secara serentak di 2029. Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan dalam sehari. Itu artinya partai politik yang mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, dia sangat mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi kalau partai-partai seperti PDIP, kemudian Golkar, kemudian siapa lagi, PKS, PAN, Nasdem, kemudian PKB dan seterusnya, kalau Gerindra pasti Prabowo, itu kalau memajukan calon di 2029, pastinya secara kalkulasi politik suara pilegnya itu akan naik secara signifikan. Dan itu kan yang kemudian kita lihat yang terjadi. Dulu Demokrat ketika mengusung SBY sebagai calon presiden 2004-2009, 2 periode, itu kan Demokrat naik secara signifikan. PDIP ikut bertanding sekalipun kalah di Pilpres 2004-2009, pilegnya naik secara signifikan. Apalagi PDIP kan ketika mengusung Jokowi 2014-2019, pilegnya juga naik secara signifikan. Begitupun dengan Gerindra, ketika Prabowo ikut bertanding sejak 2009, 2014, 2019, 2024, kan kita tahu suaranya naik secara signifikan. Bahkan yang teranyar yang bisa kita raba itu adalah suara Nasdem, suara PKB, dan suara PKS itu kan naik secara signifikan. Setelah partai ini misalnya mengusung Muhaimin Iskandar dan kemudian mengusung Anies Baswedan. Kita tahu PKB hari ini mendapatkan suara yang cukup luar biasa karena mampu mengusung ketua umum mereka Caimin sebagai kandidat capres. Oleh karena itu, 8 partai politik ini mestinya tidak sungkan-sungkan, tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu-ragu untuk memajukan elit-elit mereka bertanding di Pilpres. Tentu untuk mengamankan suara pileg mereka supaya naik secara signifikan.
Karena dalam keserentakan Pilpres dan Pileg berbahaya bagi partai, tidak punya jagoan, mesin politiknya tidak solid, mesin dan struktur pemenangannya itu tidak konsolidatif, maka dia akan ditinggalkan oleh pemilih. Oleh karena itu, satu-satunya cara kenapa misalnya 8 partai yang kemudian ini menurut saya wajib menjadi calon presiden, tentu untuk mengamankan suara Pileg mereka. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu sangat menarik. Teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, PSI ngusung Gibran tambah Kaisang yang ngendos Mulyono tim sukses. Para buzzer bila jadi menteri-menteri semua keluarganya tambah buzzer. Pasti mantap, mecah rekor sejarah dan tersohor di dunia. Nah, syukurlah, alhamdulillah kebenaran pasti terbuka benar-benar lebar. Kami berharap putusan MK tak diutak-atik, tak dirubah-rubah sampai 2029 supaya pemilunya memang benar-benar bermutu, tidak seperti 2024 yang kemarin. Teman-teman, Prabowo stop pertakaian agar negara kondusif, kerja yang korupsi diadili, yang malas dirusfle, yang bermafia dicopot, yang berbisnis pribadi dicopot, yang kasus viral-viral diproses, Fufufafa Jet Wapres haram ini beres pasti, harga-harga turun gratis gitu aja repot. Nggak usah pikirkan Mulyono. Presiden mengapa takut dengan Mulyono? Jangan takut Pak, rakyat di belakang Bapak. Nah teman-teman, semoga saja di 2029 presiden yang benar-benar kredibel, pintar bahasa Inggris, bisa aktif di kancah internasional. Jadi Mulyono marah-marah, memang dia itu siapa? Memang negara ini punya Mulyono. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi perusak demokrasi dan dinasti kita. Pak Jokowi nggak punya hak terkait keputusan MK. Presiden Prabowo saja nggak keberatan. Jadi alhamdulillah, sujud syukur bangsa negeri ini kembali telah ke jalan yang lurus. Semoga Pak Anies atau Ahy yang menjadi presiden, bukan lagi Fufufafa. Apa urusan Jokowi untuk keputusan MK? Kok ingin aja cewek-cewek padahal sudah fungsi benar-benar harus kekuasaan. Perlu ada tes pendahuluan macam psikotes, didaktika, TOEFL, managerial, dan lain-lain untuk calon presiden yang akan datang. Yang merasa dirugikan pasti kuar-kuar, karena jabatan sangatlah manis dengan segala kebijakan-kebijakan yang mementingkan kroni-kroninya. Masa bodoh rakyat miskin melarat karena kebijakannya yang menyengsarakan rakyat. Jadi jangan sampai ada lagi keluarga Jokowi di pemerintahan 2029. Dengar itu. Jadi betul Gibran belum mampu. Coba disadari dan lebih banyak belajarlah. Masih tidak layak menjadi pemimpin negara. Dia tidak bisa bikin koalisi gemuk lagi. Masing-masing partai bisa punya capres sendiri-sendiri. Kalau rakyat menghendaki semua partai bisa mencalonkan diri, gimana? Kapan Pak Jokowi bilang nggak terima? Dia bilang keputusan MK harus dihormati, judulnya DFK. Jadi teman-teman, yang jelas pilih orang cerdas, jangan sampai salah pilih. Masuk cerita ini untuk apa nyalonkan anak Mulyono family. Kesalahan oposisi berbasis netizen itu adalah mereka terlalu optimis bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja, padahal nggak semudah itu. Selama demokrasi yang dipakai, ya si Fufufafa bakalan menang karena suara terbanyak adalah yang akan menentukan, sedangkan sudah rahasia umum SDM rendah di Konoha suaranya bisa dibeli dengan samisal bansos. Jadi kesimpulannya teman-teman, selama SDM masih seperti sekarang dan pemilu berdasarkan suara terbanyak, maka selama itu pula kita akan dapat pemimpin jong. Tapi perlu diingat, kalau parpol hanya sebatas alat yang bisa disewa, jadi itu hanya apa saja, nggak bedanya sama mic dan sound system hajatan. Yang paling penting jangan sampai ada sandera menyedara kasus lagi. Kalau masih ada, yang saya agak pesimis, bakal ada banyak calon parpol mau mengusung tapi ketum parpolnya diancam kasus. Nggak usah marah, introspeksi diri aja, taati aja peraturan bernegara. Ayo kita lakukan. Kalau tidak terima julukan sebagai pemimpin terkorup, semua keluarga
Jokowi harus menjelaskan dari mana asal-usul harta yang dimiliki. Jadi lu Jokowi keluar-keluar katanya hormati putusan MK. Kok sekarang ngamuk? Tergantung wani piro, duitnya tak berseri, besar pun siap mati. Saya rakyat kecil tahun 2029 tidak mau memilih lagi kalau yang dicalonkan tak dikitoknya. Calonkanlah orang-orang yang pantas dan memang punya ilmu, jujur dan tak punya cendai korupsi. Indonesia bersih, Indonesia makmur kalau memang benar-benar pemimpinnya juga melihat situasi, mendengarkan suara rakyat. Itu yang lebih bagus pemimpin. Jadi keputusan itu seharusnya sejak dulu diputuskan, karena setiap kader berhak, baik partai kecil maupun besar. Saya sangat setuju kalau memang seperti itu. Jadi Jokowi nggak terima, Jokowi makin kebuka kebusukannya. Ada itu partai yang mau ngusung anak Jokowi PSI, ketumnya kan Kaisang, tapi apapun partainya, rakyat boykot partai tersebut pasti termasuk anak kecil. Jokowi salah pilih lawan politik, tidak ada individu yang bisa melawan sebuah partai. Apalagi Jokowi sudah tidak memiliki kekuasaan. Langkah PDIP memecat Jokowi adalah keputusan yang tepat dengan dipecatnya Jokowi dari PDIP. Memutus dialog politik antara pemerintah dan Jokowi. Sistem pemerintah dijalankan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi teman-teman, keputusan MK mengenai penghapusan presiden threshold untuk Pilpres merupakan akibat dari organisasi penguasa yang selalu seperti elit parpol yang bergotong royong tinggalkan rakyat. Putusan MK-nya Anwar Usman dan kecalsuan lainnya demi membangun dinasti. Terima kasih MK. Jadi menarik ya, Gibran sepertinya jadi calonnya dari PSI. Sekarang waktunya Pak Presiden Prabowo untuk membuat nama besarnya, menyala segera adili sekeluarga Pak Jokowi dengan cara pengadilan rakyat. Jadi teman-teman, nggak mungkin sebuah mampu mencalonkan, biaya sangat besar. Yuk Jokowi tunjukkan dirimu masih punya kuasa di semua institusi. Nah jadi kita lihat lagi di 2029 presiden yang menempati janji kampanye bukan sekedar omong-omong doang. Seperti ini PSI atau Gibran Kaisang, Golkar Bahlil Bobi, Gerindra Prabowo Syafri, PDIP Andika Anies, PKB Camlim Erick Thohir. Jadi itulah nama-nama seperti itu. Jadi masih depan Indonesia begitu suram, mengering kemungkinan capresnya seperti yang disebutkan itu. Indonesia kebanyakan partai maunya 2-3 seperti partai saja biar nggak kebanyakan capres dan membingungkan masyarakat, tambah membingungkan masyarakat. PKS nggak disebut bang, mereka sudah punya presiden sendiri loh. Lalu para partai lain yang tidak masuk ke senyaan. Jadi kami tidak pandai nomentar lidah. Kami menghimbau kepada pemerintah, saudara-saudara kita yang ada di Nusantara Kembangan, mohon kita bebaskan semua. Saya tidak pandai memutar lidah, tapi saudara-saudara kita, bebaskan saudara kita yang di Nusa Kembangan. Saya tidak pandai memutar mulut, alasannya tidak berbobot ngisinin. Jadi jauh umur manusia, tidak ada yang tahu, bisa-bisa banyak yang meninggal. Andaikan saja si Gibran cerdas dan bermoral, sih mungkin saja masih ada partai yang mau ngusung. Sayangnya masih banyak calon pemimpin yang lebih cerdas dan bermoral daripada wakil presiden saat ini. Jadi Jokowi marah-marah karena tidak terima keputusan MK yang baru ini. Biar ambang batas pencalonan capres tidak lagi 20%, tetapi kita yakin semua ketum partai tidak akan mencalonkan capres dari kadernya sendiri-sendiri, karena kebiasaan bergerombol atau mengucilkan partai lain untuk cari kekuasaan. Nggak bisa capek-capek, apalagi selalu dihantui kalah. Hanya satu partai yang siap usung kadernya sendiri pada capres 2029, hanya PDI Perjuangan yang selalu siap mau aturan dirubah-rubah penguasa dan bukan banteng kalau cengeng. Ya, jadi teman-teman, sekian cuplikan video yang kita saksikan saat ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.